Halo anak-anak, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Artinya setelah beberapa minggu dari bulan November, kalian akan masuk ke semester yang kedua di kelas 7 ini. Bu Teni harap ya kalian akan penuh bahagia dan juga dengan hati yang bahagia ya, artinya punya perasaan bahagia dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru dari SMP Negeri 128. Oke, anak-anakku yang berada di rumah, yang selalu mengikuti pesan ibu ya, supaya apa? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga kita dapat melewati COVID-19 ini dengan baik. Nah, anak-anak, kamu boleh memperhatikan bukumu ya di halaman 17. Di sana akan dijelaskan tentang sumber daya alam Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah kerajinan. Nah, kalian tahu bahwa Indonesia sangat kaya sekali dengan hasil alam ya, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan ya. Dan kekayaan alam yang begitu banyak ini diharapkan supaya pemangku kepentingan, artinya para pejabat yang duduk di pemerintahan mau peduli, khususnya para pejabat yang ada di kehutanan, untuk memanfaatkan hasil alam Indonesia yang begitu banyak ini. Nah, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang bagaimana memanfaatkan serat alam dari hewan dan serat alam dari tumbuhan selain tanaman kayu dan non kayu ya. Nah, yang kita pelajari dalam minggu ini adalah yang pertama adalah produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, apakah kamu pernah melihat produk kerajinan serat tumbuhan? Produk kerajinan yang digunakan dari bahan dasar daun ya, bahan dasar daun, dan dimanfaatkan sebagai kerajinan serat alam tentunya ya. Ada macam-macam ya yang dapat dipergunakan. Coba perhatikan di bukumu, ada serat alam yang biasa digunakan seperti enceng gondok ya, kemudian daun pandan, kemudian di bukumu ditulis daun jagung, tetapi sebenarnya kulit jagung ya. Kamu bisa beli jagung dan kulit luarnya itulah kulit jagung yang bisa
dimanfaatkan. Nah, kemudian ada daun pisang. Ini lebih ke pelepah pisang, ya. Kemudian daun kelapa, atau orang lebih sering disebut dengan janur, ya. Daun lontar, kemudian daun pandan, kemudian pohon gebang, ya, yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi tidak hanya daun saja yang bisa orang manfaatkan, bisa juga akarnya, kemudian bisa juga bijinya, kemudian bisa juga batangnya, tergantung produk apa yang ingin dihasilkan. Nah, pernahkah kamu melihat produk kerajinan dari enceng gondok? Ya, tanaman ini benar-benar menjadi tanaman pengganggu begitu, ya. Tetapi, ya, ketika orang tahu bahwa enceng gondok ini bisa dimanfaatkan, akan mendatangkan pundi-pundi keuangan untuk orang yang mau memanfaatkan enceng gondok, ya. Mulai dari orang yang mau pergi ke tempat enceng gondok ini tumbuh, ya, mengumpulkannya di sana, kemudian pengepul, ya, enceng gondok, dia akan menerima kerja harian daripada orang-orang yang mau mengumpulkan, dan juga para pengusaha di bidang kerajinan akan menerima hasil pengumpulan dari enceng gondok untuk mereka membuat kerajinan yang sesuai dengan ide dan kreativitas mereka. Nah, bagian A dari produk kerajinan serat tumbuhan adalah bahan serat tumbuhan. Nah, bahan serat tumbuhan yang berasal dari alam, ya, yang dapat diolah menjadi produk kerajinan harus benar-benar kering, dan biasanya orang memanfaatkan sinar matahari dalam mengeringkan serat dari tumbuhan, ya. Tetapi kalau pengusaha-pengusaha yang lebih sudah ternama, ya, artinya merek usaha mereka dari serat ini sudah besar, itu biasanya mereka bisa membeli alat pengering seperti oven untuk melancarkan usaha kegiatan mereka dalam memproduksi hasil karya mereka dengan bahan serat dari tumbuhan ini. Nah, perhatikan di bukumu, di situ dicontohkan dengan serat dari olahan serat pelepah batang pisang. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah daun pandan. Ya, daun pandan ini biasanya tumbuh di pinggir pantai. Ya, daun pandan yang biasa digunakan di sini adalah daun pandan yang pinggirnya, ya, pinggirnya itu ada duri-durinya, gitu. Dan daunnya itu bisa sampai 1,5 meter, ya, sehingga orang melihat bahwa ini bisa dimanfaatkan dan orang mulai menggunakannya.
Dan yang berikutnya di buku kamu juga ada serat enceng gondok, ya. Dan dari ketiga bahan serat alam inilah yang sering lebih banyak dipergunakan oleh para pengusaha-pengusaha dalam bidang kerajinan serat. Anak-anak, jadi bahan serat dari tumbuhan ini dapat dibuat bermacam-macam produk kerajinan, ya. Di antaranya, coba perhatikan di buku kamu di halaman 19, ya. Ada tas, dompet, topi, alas meja, alas kaki, tempat lampu, ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kerajinan yang bisa dihasilkan dari bahan serat tumbuhan. Nah, semua itu cara yang lazim dipergunakan adalah dengan cara menganyam. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya, hasil yang sudah dikeringkan dengan pencahayaan matahari ini dirangkai, dibentuk, dibaguskan dengan cara teknik menempel atau menjahit, ya. Nah, bahan yang dipakai harus benar-benar kering, ya. Bahan yang dipakai harus benar-benar kering. Supaya apa? Supaya tidak cepat rusak dan juga supaya tidak berjamur. Nah, supaya tidak berjamur ini, ya, maka harus direndam dengan zat tertentu dalam kurun waktu tertentu, ya. Ada takaran-takarannya untuk merendam serat alam ini yang dari tumbuhan ini selama beberapa menit, ya. Dan zat yang dipakai untuk merendam tumbuh-tumbuhan ini yang bisa digunakan untuk kerajinan adalah natrium benzoat atau disebut dengan zat pengawet, sehingga yang tadinya tidak cepat rusak atau dapat bertahan lama tentu saja tidak berjamur. Dan bagian yang B adalah alat-alat yang dapat dipakai untuk memproduksi kerajinan serat tumbuhan, ya. Di bukumu ada beberapa alat yang disajikan, ya. Dan peralatan yang digunakan pasti harus sesuai dengan kebutuhan supaya pas begitu, ya. Dan aneka peralatan itu, ya, antara lain yang pertama gunting, ya, cutter, kemudian pisau, kemudian alat lem tembak dan lem tembaknya, serta jarum, ya. Dan peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan kerajinan bisa memanfaatkan mesin jahit, tenunan, kemudian mesin pemisah sabut kelapa, ya, dan juga aneka mesin-mesin yang lain yang bisa dipergunakan. Nah, sedangkan yang bagian C, ya, coba perhatikan di bukumu, bagian C adalah produk kerajinan dari serat tumbuhan. Nah,
Di sini sebelumnya dicontohkan alat-alat atau mesin yang dapat digunakan untuk mengelola daun atau serat alam. Misalnya mesin jahit, kemudian mesin tenun, ya, dan alat untuk memisahkan sabut kelapa. Jadi di bukumu silahkan kamu perhatikan contoh alat-alat yang dipakai dalam mengolah daun atau dalam mengolah serat alam. Nah, produk-produk yang dihasilkan pun sangat beraneka ragam dan berbeda-beda bentuknya, tergantung ide dari orang yang membuatnya. Dan di situ di buku kamu di halaman 21 dicontohkan dengan ada produk dari yang A itu adalah dari lidi, ya, atau bambu atau rotan yang dibikin menyerupai piring, ya. Coba kamu perhatikan, kadang-kadang di tempat jualan nasi uduk, ya, ada piring yang terbuat dari lidi, kemudian dialasi, ada yang dari kertas makan, ada yang dari daun pisang. Tergantung, ya, tergantung pengusahanya mau menggunakan apa. Nah, yang kedua adalah besekan dari enceng gondok, ya. Kemudian yang ketiga, bagian C adalah tas dari pandan. Dan yang keempat adalah produk kerajinan dari rumput lingi. Dan yang terakhir adalah kerajinan dari rumput ketak, ya, rumput ketak. Nah, ini merupakan contoh dari bahan serat alam yang dapat dihasilkan. Bahkan ada keset dari, ya, sabut kelapa, ya. Kalau kamu atau bahkan kita kalau pergi ke perkantoran atau pergi ke tempat-tempat yang restoran-restoran yang bagus, ya, biasanya di depan restoran itu sebelum orang melangkah masuk, ya, itu ada keset yang warna coklat kemudian tulis welcome, ya, dan itu terbuat dari sabut kelapa. Nah, semua hasil ini bagaimana kamu melihatnya, ya, kemudian kamu berpikir kreatif dan kamu juga bisa memproduksi, atau paling tidak satu saat kalian akan menjadi penggalang dana. Dalam hal ini kalian menjadi pengusaha yang akan merangkul banyak orang, menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang berada di sekitar tempat-tempat yang menghasilkan bahan-bahan serat ini untuk diberdayakan, ya. Bu Teni berharap ketika kalian belajar tentang hal ini, kalian bisa menerima, memahami, dan satu saat jika Tuhan izinkan kalian mampu mempraktekannya, ya, mampu menjadi orang-orang yang dapat berguna bagi orang lain dengan memanfaatkan hasil kerajinan
dan juga hasil dari tumbuh-tumbuhan serat alam yang bisa dikelola dengan lebih baik dan lebih canggih lagi. Oke, nah melalui pembelajaran kali ini, Bu Teni mau mengingatkan kepada kalian supaya mulai hari ini ya, kalian silahkan mengumpulkan tugas ya. Sekali lagi, mulai hari ini silahkan kalian mengumpulkan tugas dalam bentuk video, cara pembuatan botol dan tali goni ya. Dan Bu Teni hanya memeriksa yang mengumpulkan di link Google Classroom. Kenapa? Karena disitulah akan tersimpan dengan rapi sebagai rekam jejak kalian bahwa kalian mengerjakan. Kalau kalian mengirimkan ke handphone, satu saat handphone akan rusak dan handphone tidak bisa menyimpannya. Dan kalau kalian bertanya, saya sudah pernah mengirim Bu, tapi kok saya nggak dapat nilai, berarti kamu belum mengirimnya ke Google Classroom. Jadi silahkan melihat linknya hari ini untuk mengumpulkan tugas. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bu Teni harap kalian tetap belajar sungguh-sungguh di rumah dan tetap semangat walaupun ya keadaan saat ini belum bisa kita prediksi. Tetapi tugas kita adalah harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, setiap kali kamu mengakhiri pembelajaran dari siapapun, kamu harus berdoa menurut keyakinanmu untuk meminta kepada Yang Kuasa memberikan pemahaman dan ilmu dalam pengertian yang baik yang dapat kamu pergunakan untuk masa depan kamu di masa yang akan datang. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.